Hari ini, kita merayakan Hari Raya Pondok Daun, salah satu perayaan musim gugur. Pada perayaan musim gugur ini, saya berharap kita akan menerima berkat dari Roh Kudus yang dicurahkan seperti hujan akhir musim dan memetik banyak buah baik yang akan menjadi pekerjaan Injil melalui Hari Raya Pondok Daun ini. Setiap tahun, kita mempelajari makna dari Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya Pondok Daun mengandung pembangunan tempat kudus, tempat penyimpanan loh batu yang tertulis ke-10 firman yang telah diberikan oleh Tuhan. Secara rohani, tubuh kita adalah tempat kudus, yaitu bait Tuhan. Dan Yesus Kristus berkata bahwa bait Tuhan adalah tubuhnya sendiri. Oleh karena itu, Hari Raya Pondok Daun mengandung makna rohani bahwa mencari saudara-saudari kita yang hilang, yang melambangkan bahan-bahan bait Tuhan. Melalui Hari Raya Pondok Daun ini, Tuhan mencurahkan Roh Kudus seperti hujan akhir musim dari surga. Sekarang kita semua merasakan kerajaan surga sudah dekat. Seketika melihat banyak peristiwa terjadi sesuai dengan nubuatan, bukan? Jika masih ada anggota keluarga Anda, teman Anda, atau kenalan Anda yang belum pernah mendengar kabar baik Tuhan, silakan memberitakannya kepada mereka. Sekarang tidak seperti masa lalu dikarenakan pandemi virus corona. Saya tidak tahu apa itu dikarenakan keadaan sekarang atau tidak, tetapi setiap hari saya mendengar bahwa banyak orang membuka telinga pada kebenaran. Hal ini terjadi di seluruh dunia, baik di Korea maupun di luar negeri. Tuhan selalu membuka jalan kita jika kita ingin memberitakan Injil. Jadi, kita harus memiliki keinginan melakukannya. Kalau kita berpikir dengan negatif, mereka tidak akan dengar karena pandemi masih berlangsung. Tidak akan mendapatkan hasil walaupun sudah berusaha. Tetapi, kalau kita berpikir dengan iman, aku harus membawa setidaknya 1 jiwa lagi, bahkan di dalam pandemi ini. Tuhan akan memimpin anggota keluarga kita atau teman kita yang mungkin pernah menolak kebenaran sampai sejauh ini, atau tidak memahami kebenaran dengan benar. Saya mendengar banyak berita baik, bahwa sekalipun di dalam keadaan yang seperti itu, banyak orang datang kepada kebenaran. Kita sudah mengetahui ajaran Alkitab tentang Hari Raya Pondok Daun. Meskipun begitu, mari kita belajar lagi pada hari ini. Mari kita baca Imamat pasal 23 ayat 33. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 ada Hari Raya Pondok Daun. Hari ini adalah tanggal 15 bulan yang ke-7 dalam kalender suci, yaitu Hari Raya Pondok Daun. Bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. 7 hari lamanya, kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Dan pada hari yang ke-8, kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah Hari Raya Perkumpulan. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat." Seperti ini Tuhan menjelaskan dalam Imamat pasal 23 ayat 34. Hari ini adalah Hari Raya Pondok Daun yang jatuh pada tanggal 15 bulan yang ke-7 dalam kalender suci. Selama 7 hari sejak hari ini, kita akan merayakan Hari Raya Pondok Daun yang kudus ini di hadapan Tuhan. Kita baca ayat 39. Ayat 39 kita baca. "Akan tetapi pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu, pada waktu mengumpulkan hasil tanahmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada perhentian penuh, dan juga pada hari yang ke-8 harus ada perhentian penuh. Pada hari yang pertama kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon-pohon korma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun, dan dari pohon-pohon ganda rusa. Dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lamanya. Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya dalam setahun. Itulah suatu ketetapan selama-lamanya bagimu turun-temurun. Mereka mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok,
pelepah-pelepah pohon-pohon korma, ranting-ranting dari pohon-pohon rimbun, dan dari pohon-pohon ganda rusa, dan meletakkannya di pelataran bait atau di atas atap rumah mereka. Mereka membuat pondok-pondok dengan cara itu dan bersukaria di hadapan Tuhan pada hari raya Pondok Daun ini. Tuhan berkata bahwa kita harus memperingati hari ini sebagai pertemuan yang kudus. Mari kita baca Keluaran pasal 35 ayat 4. Pada tanggal 10 bulan yang ke-7 pada hari pendamaian, Musa turun dari gunung membawa 2 loh batu yang padanya tertulis ke-10 firman dan menyampaikan kehendak Tuhan kepada bangsa Israel. Dia memberitahukan bahwa mereka harus membangun kemah suci untuk menyimpan loh batu itu untuk melayani Tuhan. Kemudian, bangsa itu mempersembahkan milik mereka kepada Tuhan, supaya itu digunakan sebagai bahan-bahan kemah suci. Mari kita baca Keluaran pasal 35 ayat 4. Kita baca Keluaran pasal 35 ayat 4. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmiji, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penaga, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras, dan permata tatahan, untuk baju efod, dan untuk tutup dada. Dengan begitu, Musa telah menyampaikan kehendak Tuhan kepada bangsa itu. Semua dosa mereka diampuni oleh Tuhan. Sejak itu, mereka mempersembahkan barang-barang kepada Tuhan untuk membangun kemah suci dengan bersukacita. Di ayat 5 dituliskan bahwa mereka mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tuhan berkata, setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Lalu, mereka sudah mempersembahkan banyak kepunyaan mereka kepada Tuhan selama seminggu. Mereka yang membawa persembahan khusus adalah orang yang tergerak hatinya dan yang terdorong jiwanya. Seperti orang itu sudah mempersembahkan persembahan khusus kepada Tuhan. Mari kita baca ayat 20. Lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. Sesudah itu, datanglah siapa? Setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Bukan semua orang bisa membawa barang-barang untuk membangun kemah suci. Tapi pertama, orang yang terdorong hatinya, meskipun kepunyaan mereka tidak banyak, mereka yang terdorong hatinya untuk membantu membangun kemah suci, bahkan dalam hal kecil, mereka sudah membawa bahan-bahan kemah suci. Kedua, orang yang tergerak jiwanya, mereka sudah menyadari dan memahami kehendak Tuhan yang kudus dan jiwanya tergerak. Mereka sudah mengambil bagian dalam pekerjaan itu. Jadi, Alkitab menjelaskan bahwa orang yang terdorong hatinya dan orang yang tergerak jiwanya sudah menjalani pekerjaan ini. Di dalam Alkitab tertulis bahwa orang-orang seperti itu terus-menerus membawa bahan-bahan kemah suci sebagai persembahan khusus kepada Tuhan selama seminggu. Kita baca pasal 36 ayat 1. Demikianlah harus bekerja Bezaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memanggil Bezaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian. Setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus,
Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Dan segala orang ahli yang melakukan segala pekerjaan untuk tempat kudus itu, datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya, dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu. Demikian. Tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi. Kenapa mereka dicegah untuk membawa lagi? Di ayat 7, sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih. 3.500 tahun lalu, Musa turun dari gunung membawa loh batu ke-10 firman yang kedua pada Hari Raya Pendamaian dan menyampaikan kehendak Tuhan kepada seluruh bangsa Israel. Setelah kehendak Tuhan untuk membangun kemah suci, di mana loh batu perjanjian Tuhan itu disimpan, disampaikan. Semua rakyat itu bersyukur kepada Tuhan atas pengampunan semua dosa dan kesalahan mereka dan membawa barang-barang mereka untuk membangun kemah suci. Mereka membawanya setiap hari, lalu terlalu banyak barang-barangnya, sehingga mereka dicegah untuk membawanya lagi. Ada waktu untuk mereka bergiat membawa bahan-bahan kemah suci, dan ada juga hari ketika mengumumkan jangan membawa barang lagi. Selama seminggu, orang yang tergerak hatinya dan yang tergerak jiwanya membawa barang-barang sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Tetapi tiba waktu untuk mereka tidak bisa membawanya lagi, walaupun mereka mau. Jika seseorang membawa barang yang sangat mewah dan berkata, "Aku mau mengambil bagian dalam pekerjaan ini," Tuhan akan berkata kepadanya, "Tidak usah lagi." Selama kita belajar tentang sejarah pembangunan kemah suci, kita bisa bertanya, kenapa pandemi virus corona ini terjadi sekarang? Kita pernah berpikir bahwa kita akan memberitakan Injil dengan bebas sampai kita masuk ke dalam surga. Karena kita terbiasa memberitakan Injil sesuka hati kita dalam hidup sehari-hari sejauh ini. Namun sekarang, situasinya membuat kita tidak bisa memberitakan Injil dengan bebas. Tuhan telah berkata, akan datang malam di mana tak ada seorang pun yang dapat bekerja, bukan? Dalam situasi ini, kita tidak bisa bekerja walau kita ingin. Dulunya, kita terkadang berpikir, bolehkah aku beristirahat 1 hari? Atau aku mau beristirahat dalam sebulan? Namun seluruh dunia sedang tertutup. Tuhan menempatkan kita dalam keadaan ini. Jadi, mari kita bekerja rajin selama saat kita bisa bekerja. Ada yang berkata, aku akan memberitakan Injil di surga. Di kerajaan surga, kita tidak perlu memberitakan Injil. Pemberitaan Injil untuk menuntun orang berdosa bertobat. Di surga, semua orang yang sudah bertobat dan diubah menjadi orang benar. Kita tidak perlu memberitakan Injil, dan kegiatan itu tidak bermakna lagi di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, mari kita berusaha menuntun umat surgawi, yaitu bahan-bahan bait rohani kepada Tuhan dalam waktu kita yang tersisa. Sekarang, mari kita lihat pekerjaan pembangunan bait pada Hari Raya Pondok Daun di waktu Perjanjian Lama yang tertulis di dalam Nehemia pasal 8. Kita baca Nehemia pasal 8 ayat 14. Pada hari yang kedua, kepala-kepala kaum keluarga seluruh bangsa, juga para imam dan orang-orang Lewi berkumpul pada Esra, ahli hukum Taurat itu, untuk menelaah kalimat-kalimat Taurat itu. Maka didapatinya tertulis dalam hukum yang diberikan Tuhan dengan perantaran Musa, bahwa orang Israel harus tinggal di dalam pondok-pondok pada hari raya bulan yang ke-7, dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, "Pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murad, daun pohon korma, dan daun dari pohon-pohon yang rimbun, guna membuat pondok-pondok sebagaimana tertulis." Maka pergilah orang mengambil daun-daun itu, lalu membuat pondok-pondok, masing-masing di atas atap rumahnya, di pekarangan mereka, juga di pelataran-pelataran rumah Allah.
di lapangan pintu gerbang air, dan di lapangan pintu gerbang Efraim. Seluruh jemaah yang pulang dari pembuangan itu membuat pondok-pondok dan tinggal di situ. Memang sejak zaman Yosua bin Nun sampai hari itu, orang Israel tidak pernah berbuat demikian, maka diadakanlah pesta ria yang amat besar. Bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan tiap hari, dari hari pertama sampai hari terakhir. 7 hari lamanya, mereka merayakan hari raya itu, dan pada hari yang ke-8, ada pertemuan raya sesuai dengan peraturan. Pada zaman Nehemia juga, hari raya Pondok Daun dirayakan seperti ini. Di dalam Nehemia pasal 8 dituliskan bahwa hari raya Pondok Daun dirayakan untuk memperingati orang Israel diam di dalam pondok selama hidup di padang gurun. Ranting pohon korma, ranting pohon rimbun, ranting pohon murad, ranting pohon zaitun, dan ranting pohon minyak sudah digunakan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Apakah yang dimaksudkan pohon-pohon itu? Apakah yang dilambangkan dengan pohon di dalam Alkitab? Mari kita lihat Yeremia pasal 5 ayat 14. Yeremia pasal 5 ayat 14 kita baca. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah semesta alam. Oleh karena mereka berkata seperti itu, maka beginilah akan terjadi kepada mereka. Sesungguhnya aku akan membuat perkataan-perkataanku menjadi api di dalam mulutmu, dan bangsa ini menjadi kayu bakar. Dengan kata lain, di dalam Alkitab, berbagai pohon dan kayu melambangkan orang, yaitu umat Tuhan. Di sini bangsa itu dilambangkan dengan kayu. Di dalam Keluaran yang kita baca tadi, kayu dan pohon itu adalah bahan-bahan bait. Jadi pohon, kayu, dan bahan bait semuanya melambangkan orang. Hari Raya Pondok Daun adalah hari raya bagi kita untuk mencari saudara-saudari kita yang hilang dan mempersembahkan kepada Tuhan, seperti bangsa Israel sudah membawa bahan-bahan bait kepada Tuhan. Dan juga tertulis di dalam Efesus bahwa kita sedang dibangunkan menjadi bait di dalam Tuhan. Mari kita baca Efesus pasal 2. Pasal 2 ayat 19 kita baca. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi apa? Menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Inilah apa yang diajarkan Alkitab. Ada orang yang menjadi tiang, yang lain menjadi balok, dan yang lain lagi menjadi jendela, dan ada yang menjadi atap, dan yang lain menjadi dasar gedung bangunan. Dituliskan bahwa kita dibangunkan menjadi tempat kediaman Tuhan. Di atas dasar Kristus Yesus, tumbuh rapi tersusun menjadi bait Tuhan. Oleh karena itu, ranting pohon murad, ranting pohon korma, dan ranting pohon-pohon lain melambangkan umat surgawi yang menjadi bahan-bahan bait, tempat di mana Tuhan berdiam. Tuhan telah memerintahkan bangsa Israel untuk pergi ke gunung dan ladang, mengambil ranting dan daun pohon-pohon. Itu suatu nubuat bahwa umat surgawi akan dikumpulkan dari seluruh dunia untuk menjadi tiang dan berbagai bahan bait Yerusalem yang kudus. Mari kita pastikan hal ini melalui Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3 ayat 10 kita baca. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku.
Di dalam Efesus pasal 2 ada tertulis, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan, menjadi bait tempat kediaman Tuhan. Di Wahyu pasal 3 ayat 12 dituliskan, barang siapa menang, ia akan kujadikan sekukuru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Di sini juga tertulis, barang siapa menang, ia akan kujadikan sekoguru di dalam bait suci Tuhan. Itu berarti umat Tuhan akan menjadi bahan-bahan bait Tuhan, bukan? Kita semua bahan-bahan bait Tuhan. Tuhan menjelaskan bahwa semua anggota keluarga Sion sedang dalam proses pembangunan bait Tuhan, tempat kediaman Tuhan. 3.500 tahun yang lalu, pada zaman Musa, Tuhan memerintahkan mereka untuk membangun kemah suci, supaya mereka bisa melayani kedua loh perjanjian kudus Tuhan itu untuk selama-lamanya. Mereka mengikuti perintahnya itu. Mereka bertobat dari kesalahan mereka terlebih dahulu dan mempersembahkan bahan-bahan kemah suci kepada Tuhan melalui Musa. Orang-orang seperti Aholiab berusaha mengolah bahan-bahan itu menjadi barang-barang bagi kemah suci seperti efod. Pekerjaan yang terjadi 3.500 tahun lalu ini tercatat di dalam Alkitab. Menurut nubuat, zaman ini adalah zaman Hari Raya Pondok Daun. Pada zaman Hari Raya Pondok Daun, tidak semua orang bisa bekerja untuk mengumpulkan umat Tuhan, bahan-bahan bait Tuhan. Hanya orang yang terdorong hatinya dan orang yang tergerak jiwanya bisa mengerjakannya. Pekerjaan itu akan terus berlangsung sampai Tuhan menyuruh kita untuk menghentikan membawanya. 2000 tahun yang lalu, Yesus telah meninggalkan permintaan kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Inilah permintaan Yesus yang diberikan kepada mereka 2000 tahun yang lalu. Pada zaman ini, pada Hari Raya Pondok Daun, apakah yang seharusnya umat surgawi lakukan untuk menggenapi nubuat dari Hari Raya Pondok Daun? Walaupun saya tidak menjelaskannya secara mendalam, Anda bisa menebak jawabannya, bukan? Mari kita baca 2 Timotius pasal 4 ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Melakukan apa? Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. 3.500 tahun yang lalu, Musa hanya menyampaikan kehendak Tuhan kepada bangsa Israel tentang pengumpulan bahan kemah suci, seperti yang telah diperintahkan Tuhan kepadanya. Hari ini kita juga mendengar perintah Tuhan. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Kita sedang mendengar suara Tuhan yang disampaikan kepada kita melalui Paulus. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat 3. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Pekerjaan pemberitaan Injil adalah apa bagi umat surgawi? Itu adalah tugas pelayan rohani kita. Pada zaman Hari Raya Pondok Daun, kita harus melakukan pekerjaan itu dengan mengumpulkan buah-buah baik, bahan-bahan baik Tuhan. Tetapi,
Hanya orang yang terdorong hatinya bisa mengambil bagian dalam pekerjaan ini menurut Alkitab. Sejumlah 600.000 laki-laki Israel keluar dari Mesir dan pergi ke tanah Kanan susu dan madu mengalir. Tetapi bukan semua 600.000 orang itu membawa barang-barang milik mereka. Tetapi hanya orang-orang yang terdorong hatinya, yang tergerak hatinya oleh firman Tuhan, mengumpulkan bahan-bahan kemah suci. Orang-orang seperti Aholiab dan Bezaleel melakukan segala macam pekerjaan ini secara 3.500 tahun yang lalu itu tercatat di dalam Alkitab. Melalui catatan itu, Tuhan mengajarkan kita alasan kenapa kita harus memberitakan Injil, baik atau tidak baik waktunya. Tuhan juga berkata, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Pemberitaan Injil adalah permintaan terakhir yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita tidak menolak permintaan seseorang, tapi melaksanakannya, bukan? Jadi, kita tidak boleh menolak permintaan Tuhan yang diberikannya untuk menyelamatkan kita. Mari kita baca satu firman lagi di 1 Tesalonika pasal 2. Pasal 2 ayat 3 kita baca. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Apakah permintaan Tuhan yang diberikan kepada kita itu? Memberitakan Injil kepada semua bangsa di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Inilah permintaan Tuhan. Permintaan Tuhan itu kepada kita bukanlah yang menyusahkan. Ketika membuat suatu permintaan, melakukannya dengan menyusahkan bukanlah disebut suatu permintaan. Karena Tuhan meminta kepada kita untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa. Kita sedang menanggung permintaan itu dan pergi kepada semua bangsa dan membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita sedang mengajari mereka untuk melakukan semua kebenaran perjanjian baru yang telah diperintahkan Tuhan kepada kita. Di sekitar kita, pasti ada orang yang belum pernah mendengar kabar baik dari Injil ini. Mari memberitakan Injil kepada mereka melalui Hari Raya Pondok Daun ini. Kita tidak boleh merayakan Hari Raya Pondok Daun ini tanpa perubahan apapun di dalam hati kita atau gerakan apapun di dalam kita. Saya berharap kita akan mempersembahkan sisa waktu tahun ini kepada Tuhan dengan menaruh segenap hati dan batin kita dalam memanen buah-buah baik berlimpah-limpah pada Hari Raya musim gugur ini, supaya menyenangkan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati banyak pada hari raya ini. Terima kasih.